Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dari kelas Alpha Zero. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada AI Domain Computer Vision dengan judul klasifikasi 4 jenis hewan menggunakan DenseNet 201. Lalu apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Lalu data dan variabel data, preprocessing data, model dan parameter model, serta evaluasi dan kesimpulan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang masalah. Pada dataset dengan klasifikasi gambar 4 jenis hewan, yaitu cat, deer, dog, dan horse. Pada folder test terdapat gambar yang belum diketahui labelnya dan harus dilakukan deteksi hingga ditemukan prediksi dengan akurasi yang tinggi. Baik, pada rumusan masalah terdapat 3 pertanyaan, yaitu bagaimana hasil prediksi dari model DenseNet menggunakan dataset for animal classification, lalu apakah dengan menggunakan model DenseNet efektif untuk mengklasifikasikan gambar 4 jenis hewan, lalu apa kesimpulan yang dapat diambil dari penggunaan DenseNet. Baik, pada bagian dataset, untuk ujian kali ini menggunakan dataset for animal classification yang di dalamnya terdapat gambar train dan gambar test. 4 kelas pada dataset yaitu kelas horse dengan banyak data sebanyak 600 gambar, kelas dog sebanyak 900 gambar, kelas cat sebanyak 700 gambar, dan kelas deer sebanyak 600 gambar. Oke, pada bagian variabel dataset, di sini ada data trainnya sebanyak 2.800 gambar untuk 4 kelas hewan, lalu data tesnya 729 gambar untuk dilakukan pendeteksian, lalu terdiri dari 4 kelas pada dataset ini yaitu kelas cat, kelas deer, kelas dog, dan kelas horse. Pelabelan pada dataset dilabelkan dengan 0, 1, 2, dan 3. Baik, pada bagian preprocessing data, di sini saya menggunakan metode image data generator dengan menggunakan validation split sebesar 0,33. Lalu pada train DS-nya menggunakan target size sebanyak 224 kali 224 dan batch size sebesar 64. Untuk file DS-nya juga saya sama menggunakan batch size sebesar 64. Oke, pada bagian model dan parameter model, saya menggunakan model DenseNet 201, yaitu model arsitektur deep learning yang menghubungkan setiap layer beserta fitur maps ke seluruh layer berikutnya, sehingga layer berikutnya menerima input fitur maps dari seluruh layer sebelumnya. Pada bagian parameter, saya menggunakan optimizer SGD pada model compile dengan learning rate sebesar 0,0004 dan momentum sebesar 0,9 untuk loss digunakan categorical cross entropy. Untuk training and evaluating menggunakan IPOS sebanyak 15 sebagai proses training dan validasi dari dataset yang nantinya menghasilkan akurasi. Oke, di sini ada alasan mengapa saya memilih model DenseNet, yaitu penelitian sudah menunjukkan bahwa kedalaman suatu layer akurasi yang baik atau yang lebih baik dan training yang efisien akan tercapai jika CNN memiliki koneksi yang lebih dekat antara layer yang dekat dengan input dan layer yang dekat dengan output. DenseNet memiliki arsitektur yang menghubungkan setiap layer ke layer lain dengan cara feed forward. Di sini ada kelebihan model DenseNet, yaitu mengurangi vanishing gradient problem, memperkuat fitur propagation, menggunakan penggunaan ulang fitur, dan mengurangi jumlah parameter. Baik, sebelum ke evaluasi, saya akan menampilkan coding atau program yang saya buat untuk klasifikasi ini dengan menggunakan model DenseNet. Yang pertama ada mengimport library yang akan digunakan, lalu pengaksesan dataset menggunakan path dari penyimpanan dataset menggunakan dataset for animal classification. Selanjutnya pada bagian visualisasi data atau memvisualisasikan data, yang pertama itu membaca dataset untuk mengetahui banyaknya gambar dari setiap kelas yang ada pada dataset. Seperti yang telah saya jelaskan, di sini ada ditampilkan kelas dari datasetnya dan juga banyak data dari kelas-kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada memvisualisasikan dataset dengan menggunakan bar chart. Dapat terlihat kelas dog memiliki data tertinggi dengan 900 gambar, lalu data terendahnya dimiliki oleh kelas deer dan kelas horse yang hanya memiliki 600 gambar pada setiap masing-masing kelasnya. Oke, di sini telah berhasil ditampilkan prediksi gambar dengan memberi label kelas pada setiap gambar yang dilakukan pendeteksian. Ada kelas cat,
kelas dog, kelas deer, dan kelas horse. Masing-masingnya dilakukan pendeteksian dan diberikan label sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik, di sini juga saya menambahkan untuk menampilkan gambar pada folder train dengan kelas deer, lalu dengan kelas horse, dengan kelas cat, dan juga ada kelas dog. Oke, pada tahap preparing data, menggunakan image data generator dengan validation split sebesar 0,33. Selanjutnya yaitu untuk train DS dan val DS sama-sama menggunakan batch size 64 juga target size 224 kali 224. Di sini ada tahap pembuatan model. Oke, yang seperti saya jelaskan di judul juga, saya menggunakan model DenseNet untuk klasifikasi kali ini dengan arsitektur DenseNet 201, juga input shapes yaitu 224 kali 224 kali 3. Oke, di sini ada pada model compile-nya menggunakan optimizer SGD dengan learning rate sebesar 0,0004, juga momentum sebesar 0,09. Untuk loss-nya digunakan categorical cross entropy. Baik, di sini juga ada tahap training dan evaluating yang saya gunakan atau saya menggunakan IPOS sebanyak atau sebesar 15 kali untuk dihasilkan file akurasi dan juga akurasinya. Oke, setelah dilakukan IPOS sebanyak 15 kali, dihasilkan pada model evaluate itu menghasilkan akurasi sebesar 97, dihasilkan akurasi sebesar 0,9794, juga loss-nya dengan nilai 0,0627. Baik, di sini juga ada model evaluate yang dihasilkan adalah nilai akurasi dan file akurasinya tidak jauh, bisa terlihat. Setelah itu ada preparing for submission, yaitu yaitu yang pertama pengaksesan file sampel submission dan folder test pada dataset untuk menampilkan hasil pendeteksian gambar. Oke, di sini masih 0 labelnya karena belum dilakukan pendeteksian. Selanjutnya di sini telah dilakukan proses untuk pendeteksian gambar dengan label. Lalu pada tahap terakhir yaitu ditampilkan di sini, ada ditampilkan label dengan label 0, 1, 2, 3 untuk pendeteksian gambar. Menampilkan hasil prediksi dengan ID sebagai gambar dan label sebagai hasil pengklasifikasian 4 jenis hewan dengan ketentuan yaitu 0 kelas cat, 1 kelas deer, 2 kelas dog, dan 3 kelas horse. Misalnya di sini pada gambar dengan ID 1 dilakukan deteksi dan hasilnya itu berlabel 1, artinya gambar dengan ID 1 merupakan pendeteksian yang dihasilkannya adalah gambar deer. Selanjutnya juga begitu, ini telah ditampilkan 30 data teratas dari pendeteksiannya. Baik, kita kembali lagi ke PowerPoint, ke sini, ke PowerPoint. Pada tahap evaluasi, dengan menggunakan model DenseNet 201 serta parameter lain seperti optimizer SGD learning rate sebesar 0,0004, momentum sebesar 0,9, dan untuk loss digunakan categorical cross entropy dihasilkan akurasi yaitu sebesar 0,9794 dengan nilai loss sebesar 0,0627 dan pada saat dilakukan training sebanyak 15 kali. Baik, perbandingannya sebelum menggunakan DenseNet ini saya menggunakan model MobileNet, namun hanya menghasilkan akurasi sebesar 0,9625. Jelas lebih besar menggunakan model DenseNet 201. Baik, pada hasil prediksi berhasil memprediksi gambar dengan mengklasifikasikannya ke dalam 4 jenis hewan yang diinisialisasikan dengan label. Ketentuan label ini telah terlihat dengan penjelasan hasil prediksi gambar dengan ID 1 diprediksi adalah gambar deer karena berlabel 1, sedangkan untuk gambar 2 atau ber-ID 2 diprediksi adalah gambar cat karena berlabel 0. Baik, pada tahap kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian, maka didapatkan akurasi terbaik dihasilkan dengan menggunakan model DenseNet 201 lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan model MobileNet. Model DenseNet 201 cukup efektif untuk mengklasifikasikan gambar 4 jenis hewan karena dapat menghasilkan akurasi tinggi dan dapat menghubungkan setiap layer ke layer lain dengan cara feed forward. Baik, di sini ada ranking saya pada Kaggle Competition, saya menduduki ranking 9 untuk rankingnya. Baik, mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.